Shalom semuanya, puji Tuhan ya, kita ketemu lagi sore hari ini. Nah, kita akan belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, atau kasih judul, jangan menganggap enteng hal-hal di sekeliling kita, ya. Jangan menganggap enteng hal-hal di sekeliling kita. Nah, kita buka bersama di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8, ya. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, kamu yang mendua hati. Yakobus berbicara tentang cuci tangan, ya. Hari-hari ini kita sedang diingatkan untuk rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan, karena melalui tangan orang bisa sakit, bahkan bisa membawa kematian, ya. Dalam bahasa Inggris, kitab Yakobus 4 ayat 8 berkata, come near to God and He will come to you. Lihat, wash your hand. Wash your hand, you sinner, and purify your heart, you double-minded, ya. Ada kata wash your hand, cuci tanganmu. Hal mencuci tangan kadang-kadang menjadi hal yang mungkin sebelum ini, ya, itu diremehkan, dianggap enteng. Mungkin kita juga sempat bilang, ya udah, makan nggak cuci tangan dalam nama Yesus aja, gitu ya. Rupanya ada yang salah dengan hal itu. Kita tidak boleh bicara tentang nama Yesus sembarangan tanpa kebijakan, tanpa hikmat, ya. Tuhan Yesus adalah bagian kita, tetapi Tuhan pun memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Kita harus mencuci tangan. Mengapa tangan? Ya, kenapa tangan? Kita tahu tangan ini, kalau kita tanpa tangan, kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang lain, ya. Bisa nulis, bisa pakai baju, bisa berkendara, ya. Apalagi kita tidak bisa melakukan ini seni, ya, art, menggambar, menulis, menjahit, apapun itu, semua memakai tangan, ya kan? Memakai tangan. Rupanya tangan ini alat penggerak bagi mobilitas tubuh kita. Betul itu. Lalu mengapa kita jangan menganggap remeh tangan yang bekerja ini, ya? Jaga kebersihannya. Tadi ayat mengatakan kita harus mentahirkan, mencuci. Bahasa Inggris wash your hand, mencuci tangan kita. Karena apa? Tangan ini dapat menyebabkan banyak hal terjadi. Nah, kontras dengan tangan itu adalah hati. Yang kontras dengan tangan itu adalah hati. Mazmur pasal 24 ayat 4 dan 5 mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dialah yang menerima berkat Tuhan, ya. Jangan pernah menganggap hal-hal yang kecil itu enteng, remeh, ya. Jangan pernah menganggap remeh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Jangan menganggap remeh kebersihan tangan kita. Juga jangan menganggap remeh apa yang ada di hati kita, ya. Terlebih lagi, apa-apa yang menjadi bagian kehidupan rohani kita, jangan pernah menganggap remeh hal tersebut. Kehidupan rohani kita sekarang, kita ini sedang dibawa kepada satu proses. Kita sedang diproses untuk menjadi anak-anak Tuhan.
anak-anak Allah, anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah. Hidup kita yang sekarang ini sedang diarahkan ke masa depan. Oke, masa depan kita anak-anak muda sekarang adalah apa cita-cita kita nanti, apa pekerjaan kita nanti, kita jadi apa di masa yang akan datang. Tetapi ingat bahwa kehidupan kita yang sekarang juga sedang diarahkan kepada yang namanya kekekalan, ya, kekekalan hidup yang Tuhan janjikan di surga sana. Itu masa depan, itu juga masa depan, ya. Nah, ada seorang anak muda yang menganggap remeh hal-hal dalam kehidupannya, juga menganggap remeh kerohaniannya, janji-janji firman Tuhan yang ada dalam hidupnya. Orang muda ini bernama Esau. Esau, ya. Esau mendapatkan hak kesulungan. Hak kesulungan berbicara tentang posisi dia di mata Allah, ya. Nah, hak kesulungan bicara tentang posisi dalam kerajaan Allah. Nah, kita sekarang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak Allah. Tadi Tante mengatakan bahwa kita sedang diproses sekarang ini. Maka ingat bahwa kita sedang mengalami satu proses untuk menerima kedudukan kita nanti di surga sana, ya. Jadi jangan anggap remeh ya. Jangan anggap remeh seperti halnya Esau. Hak yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kita menerima janji-janji Tuhan, menerima janji-janji Allah. Maka oleh sebab itu, supaya kita tidak kehilangan janji Allah dalam kehidupan kita, jangan menganggap remeh. Yang pertama, jangan anggap remeh dirimu sendiri. Jangan menganggap dirimu kecil. Jangan menganggap remeh hal yang kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya. Kita seringkali berkata, saya enggak lah, mungkin orang lain bisa jadi besar, orang lain bisa jadi berhasil, tapi mungkin tidak untuk saya, karena hidung saya begini, warna kulit saya begini, saya tidak ada apa-apanya. Gideon, ya, Gideon dalam kitab Gideon, dalam kitab Hakim-Hakim maksudnya. Dalam Hakim-Hakim, Gideon menganggap dirinya kecil ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Gideon bilang apa? Tuhan, aku orang kecil. Aku masih muda. Aku dari suku Manase, suku yang kecil yang mungkin tidak dipandang. Tetapi Tuhan mengatakan, Gideon, kamu bukan orang kecil. Kamu adalah pahlawan di mata Tuhan. Nah, jangan menganggap diri kita kecil. Kita rendah hati boleh, tapi bukan rendah diri, ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi jangan rendah diri terhadap orang lain. Itu berbeda. Tuhan memanggil kita untuk satu posisi tadi yang saya katakan, posisi kita dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan yang memanggil kita tidak membiarkan kita tanpa punya apa-apa. Tapi Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memberi kita potensi, sehingga dalam panggilannya itu kita dimampukan untuk menjadi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi jangan anggap remeh diri sendiri, ya. Jangan suka menganggap saya mah apa sih? Saya apa sih? Enggak lah, ya. Tidak boleh menganggap remeh diri sendiri. Karena Tuhan memilih kita, sudah memanggil kita, Dia tahu apalah kita ini. Kita adalah anaknya. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita punya potensi yang Tuhan beri, maka lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang kedua, jangan pernah anggap remeh pesan dan nasihat, ya. Terutama pesan dan nasihat Tuhan, pesan dan nasihat orang tua,
pesan dan nasihat orang-orang yang menyayangi kita, ya. Saul itu awalnya baik. Tuhan pilih dia, ya, Tuhan memilih dia. Tetapi akhirnya dia mulai menganggap enteng pesan-pesan Nabi Samuel. Nabi Samuel berpesan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ada suatu saat mereka diperhadapkan dengan orang Midian. Pesan Tuhan adalah, Saul jangan musnahkan semua, jangan sisakan apapun. Tetapi Saul menyisakan satu orang bernama Agag, dan dia juga mengambil binatang-binatang yang terbaik dari orang Midian menjadi miliknya. Di saat itu Tuhan berkata, kalau kita baca dalam kitab Samuel, Tuhan berkata, dia menyesal memilih Saul, ya. Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau dan saya menjadi bijak di masa yang akan datang, ya. Saul tidak melaksanakan pesan dari Nabi Samuel, karena apa yang disampaikan Nabi Samuel adalah perkataan Tuhan. Saul tidak melakukannya. Orang yang tidak mendengar nasihat Tuhan, lama-kelamaannya hatinya itu akan tercemar. Ya. Dia tidak lagi tahu membedakan mana yang baik, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, dan mana yang sempurna di mata Allah. Jadi jangan abaikan, ya, pesan dan nasihat Tuhan melalui orang tua, melalui hamba Tuhan, melalui orang-orang yang mengasihi kita, ya. Lalu jangan lagi pernah menganggap remeh perintah dan ketetapan Tuhan, ya. Ulangan 30 ayat yang ke-10 mengatakan, apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, ya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita taat pada aturan, taat pada ketetapan dan perintah. Negara kita ada aturannya, ya. Di mana-mana ada peraturan, ada perintah, ada ketentuan, ada undang-undang. Tujuannya apa? Supaya negara kita ini merasakan ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Demikian juga dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari bahaya, kita terhindar dari tipu muslihat iblis melalui orang lain, melalui teman, melalui apa dan siapa. Itu tipu muslihat iblis banyak, ya, melalui ini dan itu. Nah, perintah dan ketetapan Tuhan jangan pernah kita remehkan. Di dalam perintah Tuhan ada kata jangan ini, jangan itu, lakukan begini, lakukan begitu. Tujuannya yaitu tadi, supaya kita terhindar dari bahaya, supaya kita terhindar dari tipu muslihat iblis melalui teman, melalui orang lain, melalui situasi kondisi. Iblis bekerja bagi kita untuk menjatuhkan kita, dan melalui ketetapan-ketetapan Tuhanlah kita akan terhindar daripadanya. Dan satu lagi, ketetapan dan perintah Tuhan itu akan membuat kita
menerima janji-janji Allah. Esau, jika dia tidak meremehkan hak kesulungannya, dia terima janji Allah, dia terima hak kesulungan itu. Tetapi karena diremehkan, maka Esau tidak menerimanya. Maka dia akan memang akan dapat berkat, tetapi dengan segala jerih lelah, itu kata ayahnya. Ketika dia harus memberkati Esau, ketika Esau memaksakan diri, Tuhan, Bapak kasih berkat yang lain. Tapi karena berkat itu sudah jatuh seluruhnya kepada Yakub yang tadinya itu milik Esau, tapi karena Esau menganggap enteng, maka dia tidak menerima janji tersebut. Jadi jangan anggap enteng ya perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, jangan remehkan ucapan mulut kita. Ya. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya, untuk membangun. Yang membedakan kita dengan binatang apa? Beda lah ya, binatang ya binatang, kita ya kita. Tapi artinya apa? Sama-sama ciptaan Tuhan, cuma binatang nggak bisa ngomong, kita yang bisa ngomong, ya. Kita bisa menjabarkan sesuatu, kita bisa berbicara, mengungkapkan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu, lalu menjelaskan ini dan itu dengan mulut kita. Itu bedanya kita dengan binatang, ya. Kita bisa bilang saya lapar, tapi binatang nggak bisa ngomong saya lapar, ya. Maka kelebihan yang Tuhan beri dalam hidup kita jangan diremehkan. Jangan mulut kita ini dipakai untuk hal-hal yang tidak membangun, ya. Terlebih utama adalah membangun diri kita sendiri. Perkatakan hal-hal yang baik tentang diri kita sendiri. Mengapa ada orang yang isinya selalu jelekin orang, selalu ngejudging orang, judging, menghakimi orang lain, ya, judging people. Oh dia begini, oh bajunya jelek, oh dia mah nggak bagus, rambutnya terlalu keriting, apalah itu. Karena apa? Dia tidak bisa berkata baik untuk dirinya sendiri. Dia harus bisa mengatakan hal-hal yang baik tentang dirinya sendiri dulu, baru dia bisa berkata baik kepada orang lain. Ini yang terjadi. Tadi yang kita bilang di awal, kita tidak bisa berkata baik kepada diri sendiri. Kita menganggap diri kita itu kecil, kita meremehkan diri sendiri. Saya punya hidung gak mancung, rambut saya terlalu keriting, kulit saya hitam, gigi saya gak bagus, sehingga apa yang ada pada orang lain kita gak terima, karena kita gak terima diri kita sendiri. Ini yang harus kita pelajari sore hari ini. Perkatakan hal-hal yang baik, yang membangun diri kita dulu, ya. Kita berkata bahwa saya adalah anak Tuhan. Maka orang-orang yang ada di sekeliling saya, di gereja khususnya, teman-teman seiman, itu adalah anak Tuhan, ya. Lalu kita adalah orang yang diselamatkan. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang yang berpotensi, karena potensi itu Tuhan berikan bagiku. Karena itulah aku ini baik. Parasku baik. Semua hal yang Tuhan berikan dalam diriku itu baik, ya. Terima dirimu dan perkatakan hal yang baik tentang dirimu. Jangan rendah diri. Jangan perkatakan hal yang buruk tentang dirimu sendiri. Kalau itu kamu lakukan, maka memang akan sulit untuk menerima orang lain nampak baik, lalu kita akhirnya menyesali diri kita yang tidak baik. Tidak boleh seperti itu, ya. Jangan remehkan ucapan bibirmu untuk dirimu sendiri. Latih di depan. Tante ingat ya, Pak John waktu itu juga bilang,
Coba bercermin dan katakan kepada diri kita, aku ini anak Tuhan, aku ini baik, aku ini cantik, aku ini ganteng. Berkatakan hal yang baik tentang diri kita, bangun diri kita, karena kita memang jelas-jelas anak Tuhan. Anak Tuhan itu beda dengan yang lain. Ya, anak Tuhan itu ditaruh suatu kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang besar. Tuhan berkata kepada Gideon, kamu bukan orang kecil, kamu adalah pahlawan. Tuhan berkata kepada Yusuf, kamu memang orang muda, tetapi apa yang kau jalani di masa mudamu akan membuatmu menjadi seorang pemimpin yang besar di masa yang akan datang. Tuhan berkata kepada Daud yang masih imut-imut, tapi dia adalah calon raja di masa yang akan datang. Itulah kita saat ini. Jangan pernah mengecilkan diri kita sendiri. Berkatakan hal yang baik buat hidup kita, ya. Tuhan akan memakai hidupmu menjadi orang yang melakukan perkara besar. Yang kita miliki sekarang memang sepertinya kecil. Ingat, talenta yang Tuhan kasih kepada seorang itu ada yang satu doang. Lalu yang satu ini iri kepada, dia dikasih 2, dia dikasih 5, saya cuma 1. Tetapi apa yang dikerjakannya dengan yang satu, sebenarnya yang kecil ini bisa menjadi besar. Jadi jangan pernah meremehkan hal yang satu atau hal yang kecil atau keadaan kita yang sepertinya untuk saat ini kamu belum tahu, tapi untuk yang masa yang akan datang nanti kita akan lihat. Tetapi selama itu mari kita berserah kepada Tuhan. Dan minggu lalu Tante bilang, taruh Yesus di dalam hatimu, bersungguh-sungguhlah dalam menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan memang taruh sesuatu yang kecil, bahkan mungkin tidak terlihat, tetapi bukan berarti itu tidak ada, ya. Hal itu ada. Roh Tuhan ada padamu. Roh Allah itu besar, bisa melakukan segala perkara yang kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup. Tetapi karena ada Roh Tuhan di dalam kita, kita mampu melakukan segala hal yang kita kerjakan saat ini. Katakan kepada dirimu, aku baik, aku diberkati, aku punya potensi, Tuhan memberkatiku, maka Tuhan akan memakaiku. Katakan kepada dirimu sendiri, aku mampu menyelesaikan pendidikanku, aku mampu menyelesaikan tugas-tugas di dalam pekerjaanku. Katakan kepada dirimu sendiri bahwa masa depanku maksudnya belum didapat sekarang, tetapi bukan berarti tidak ada. Masa depanku ada bersama dengan Tuhan, ya. Semua akan baik-baik saja. Aku diberkati, maka aku bisa memberkati orang lain, ya. Belajar untuk tidak meremehkan perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Jangan remehkan orang tuamu, jangan remehkan pesan-pesan dari mereka, jangan remehkan gurumu, jangan remehkan orang-orang tua, tante, om, orang-orang yang mengasihimu, keluargamu. Jangan pernah remehkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan pernah remehkan pendidikan yang masih bisa kamu jalani. Jangan pernah remehkan pekerjaanmu. Jangan pernah remehkan pelayananmu. Jangan juga pernah remehkan firman Tuhan, ya. Rencana Tuhan itu sungguh ada dalam hidup kita. Salib Yesus, keselamatan yang Tuhan beri, sungguh memberikan satu potensi besar dalam hidup kita, sungguh memberikan satu posisi besar dalam kerajaan Allah, sungguh memberikan sesuatu yang tidak bisa kita remehkan, yaitu hidup yang kekal, ya. Jangan pernah remehkan panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Mari bangun dirimu, bangun imanmu dengan perkataan yang baik, ya. Jaga
kebersihan tanganmu, artinya jangan kotorkan kehidupanmu, jangan kotori hatimu, ya. Tapi berikan tempat di hatimu untuk Yesus, supaya melalui kehidupan kita, hidup orang lain diberkati karena ada Yesus di dalam kita. Bersungguh-sungguhlah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bersungguh-sungguhlah untuk berdoa setiap hari. Bersungguh-sungguhlah untuk membaca perintah dan ketetapan Tuhan. Bersungguh-sungguhlah untuk meminta segala hal yang baik kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan dirinya tidak separuh-paruh. Dia bersungguh-sungguh menyelamatkan hidup kita. Kita akan merayakan Paskah sebentar lagi. Kita mengingat pengorbanan Yesus, bahwa hal yang dilakukannya bukanlah hal yang main-main. Maka kita juga dalam mengikut Tuhan, memberi hidup kita dan hati kita kepada Tuhan, bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, diremehkan, disepelekan, atau dilupakan. Jangan sampai. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan membuat kita memahami bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita semua ini bukan hal yang harus diremehkan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom, terpujilah nama Tuhan.